Maaf ya, suaranya meresek dan kurang jelas. Masih. Tes. Ya. Now it's clear. Okay. Everybody's here? Yes. So we start today from chapter 3, right? Yes. They have finished chapter 2. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liridai Allah wa likulli niyatin salihah likulli jawahir musulah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila Ruhim Abdul Jalil Sibawi wa nakhusu khususan ila Ruhi Al-Fakih Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdussalam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. We start from chapter 3 right now. Faslun fi bayani fadailul a'mal. Inilah bab yang membicarakan tentang penjelasan keutamaan amal, ya, keutamaan amal. Adh-dhahirati, yang bersifat zahir. Zahir itu artinya fisik. Wal batinah, dan yang bersifat batin, yang non fisik, ya. Jadi penjelasan tentang fadailul a'mal atau keutamaan-keutamaan amal, baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat non fisik. Ini bab yang menarik. Kalau dari judulnya kita akan membayangkan amalan-amalan atau keutamaan-keutamaan amalan ya. Mari kita lihat apakah benar seperti itu. Ya. Tashruful a'mal tashruful a'malu, adapun kemuliaan suatu amal. What are you doing, Mas Prin? Tashruful a'malu, keutamaan suatu amal. Ad-dhahiratu, yang bersifat zahir. Wal batinah, maupun yang bersifat batin. Bi unfusiha, itu tergantung dengan amal itu sendiri. Jadi penting dan tidaknya amal, level of urgency dari suatu amal,
itu tergantung amal itu sendiri. Apakah itu amal yang high level, apakah yang low level. Ya. Yang menentukan salah satu indikatornya adalah sendiri. Ya, kualitas amal itu sendiri. Kalau tentu berbeda orang yang berjihad perang di medan laga melawan orang kafir yang menyerang umat Islam, yang memusuhi umat Islam, yang melukai umat Islam, dengan misalnya bersih-bersih masjid gitu. Apakah bersih-bersih masjid itu tidak penting? Penting. Tapi kalau dibandingkan dengan yang lain dan laga mengangkat senjata, mempertaruhkan nyawa, tentu levelnya berbeda. Ya. Salat di Masjidil Haram tentu berbeda kualitasnya dengan salat di Masjid Pelem gitu. Apakah masjid di Pelem nggak bagus? Bagus. Tapi salat di Masjidil Haram levelnya lebih tinggi, lebih utama, ya lebih utama. Salat di masjid dengan salat di kamar. Ya. Oh, kamar saya di masjid, Ustaz. Ya. Karena tempat tinggalnya di masjid. Ah, itu lain lagi itu. Berarti fi haitsuma kunta, ya, dimanapun ada sholat itu di masjid karena tinggalnya di masjid. Ya. Sholat di kamar atau di rumah dengan sholat di masjid tentu beda. Sama-sama sholat. Ya. Nah, ini penjelasan yang dimaksud dengan biun fusiha. Sesuai dengan amal itu sendiri. Jadi amal itu ternyata ada tingkatannya, ada levelnya. Dan yang menentukan level itu yang pertama adalah kualitas dari amal itu sendiri. Ya. Berinfak 100.000 dengan berinfak 5.000, sama-sama infak, sama-sama ikhlas misalnya. Ya. Bagus mana? Ya tentu saja bagus yang lebih banyak. Ya, itu keterangan. Orang sholat malam, sholat sunnah malam, ya, dengan sholat sunnah biasa, bagus mana? Tentu yang bagus di sepertiga malam yang terakhir. Orang yang puasa sunnah di bulan Rajab dengan di luar bulan yang arba'atu hurum, ya tentu berbeda. Ya. Ya, mohon maaf teman-teman, Pak Kiai Tafsir nelpon. Ini beliau lagi sakit kok nelpon ya. Sebentar saya angkat nih. Assalamualaikum Pak De. Tutut. Ya Pak Kiai Tafsir ya. Nggak kenal. Yang beberapa kali saya ajak semaan Quran di Afkaruna. Mungkin pada saat semaan Al-Quran jenengan belum ada, belum ikut. Dengar suara saya nggak sih? Dengar Pak Ulun. Dengar Pak. Dengar. Pas ada semaan yang terakhir itu ikut nggak? Belum. Oh belum ya, belum pada Ya. ada ya. Ya setiap kali ada momentum penting kita semaan Al-Quran itu Pak Kiai Tafsir yang saya ajak. Pak Kiai Tafsir ini seorang penghafal Al-Quran dari keluarga penghafal Al-Quran. Semua saudaranya hafal Al-Quran semua. Jadi kakak adik semuanya satu keluarga hafal Al-Quran semua. Putra putrinya ngafalin Quran semua. Insya Allah ya. Nah beliau sakit kemarin stroke, masih di rumah sakit, bahkan dirujuk ke RSUD. Di tengah-tengah beliau masih dirawat stroke begitu, yang dipikirkan itu ternyata majelis semaan Quran kita. Karena besok harusnya malam minggu besok itu jadwal semaan. Ini barusan nyuruh putranya untuk nanyakan besok semaan libur apa mboten. Nek nyuwune bapak niku mboten libur terus. Masya Allah. Ya beliau akan ngirim putra-putranya untuk semaan. Jadi malah kita mikirin beliau, malah beliau mikirin semaan. Masya Allah. Ya itu ada kaitannya dengan materi yang akan kita baca malam ini. Ya, itu yang luar biasa. Insya Allah. Beliau itu tidur sare begitu. Kalau semaan kan semalam suntuk ya. Putranya yang baca gitu, dia tidur di sampingnya gitu. Karena istirahat gantian, udah jam 1, jam 2. Gitu.
Jadi putranya baca salah, beliau itu bisa ngingetin dalam kondisi tidur. Misalnya, wajah rabbuka, wajah Nabi misalnya gitu, dia betulin gitu. Padahal beliau dalam keadaan tidur. Jadi Masya Allah. Itu pertanda orang yang sudah sangat luar biasa. Kita lanjutkan ngaji kita. Mas Prince. Kita tadi sampai di mana? Ya, jadi kualitas amal beda, ya beda. Berdoa di hari biasa bagus, tapi dengan berdoa di hari Arafah tentu beda. Ya, beda. Sama-sama amalnya sama, tapi momentumnya, pelakunya, waktunya berbeda, maka kualitasnya akan berbeda. Maka ini kualitas dari suatu amal ya tergantung dari amal itu sendiri. Sama-sama yang muji ngasih jempol atau muji jempolnya sama gitu. Kalau pakai icon itu iconnya ya gambar jempolnya sama, nggak ada beda, yang itu gede yang itu kecil nggak sama-sama. Yang kalau jempol Pak Sukron dengan Pak Kiai dengan orang yang sangat kita hormati, ya tentu akan sangat berbeda. Ya, kawan sendiri, bawahan, atasan, ngasih jempol, sama-sama jempol. Perasaan kita terimanya berbeda. Ya enggak. Sama-sama dikasih bunga, yang ngasih print atau Pak Fathan, tentu perasaan kita berbeda. Ya, rasa berbunga-bunganya berbeda gitu ya. Sit down, please. What? Ya. Jadi kadang-kadang amalannya sama sholat, amalannya sama puasa, amalannya sama sedekah, infak, tetapi bisa kualitasnya atau bobotnya bisa berbeda. Maka sebenarnya dalam beribadah itu kita juga perlu smart. Ya, dan itu para kiai, para alim, para ulama, kenapa para alim dan para ulama itu lebih ditakuti syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah. Nah, karena orang alim itu tahu ilmunya, tahu ilmu di balik ibadah. Dan itu mengerikan buat syaitan. Makanya pernah ada dialog ketika ada orang sholat digoda terus sama syaitan. Sementara ada orang lagi ngantuk-ngantuk di pojok masjid itu didiamin sama syaitan. Syaitan ditanya, bro, kamu kenapa nggak menggoda itu orang yang lagi ngantuk tidur-tidur? Malah kamu godain orang sholat terus. Karena yang orang yang lagi ngantuk-ngantuk tidur itu orang alim. Begitu saya goda, malah saya dihajar habis, nanti hilang. Biarinlah dia tidur karena orang alim. Nah, yang orang ahli ibadah ini saya goda agar ria, agar sombong, agar ujub, agar takabur. Ya, biar hilang pahalanya. Sangat ditakuti orang alim. Karena orang alim tahu ilmunya, tahu formulanya. Ya. Sebagai contoh misalnya, hal sepele. Saya dapat ini dari Mbah Maimun. Ya. Rupanya saya pernah membaca suatu kitab yang ketemu ilmunya Mbah Maimun itu. Dan itu rahasia. Tentu ini antara orang yang tahu sama orang yang cari alasan gitu. Orang yang tahu itu ternyata agak sedikit mengakhirkan sholat maghrib. Ternyata itu ada ilmunya. Ya, agak sedikit mengakhirkan sholat maghrib. Kenapa banyak kiai-kiai jamaah maghribnya itu agak sedikit mundur? Nah, ternyata itu ada ilmunya. Ya, saya pernah dengar itu dari Mbah Maimun Zubair. Dan ternyata ada di suatu kitab. Saya sampai lupa ya kitabnya apa, saya pernah membaca. Oh, ini ternyata ilmunya Mbah Maimun. Ya. Jadi sholat maghrib itu diakhirkan sedikit. Tapi jangan mepet-mepet isya. Ya. Sedikit saja mundurnya. Nah, nanti Allah akan tahu kualitas orang yang memang mengakhirkan sholat maghrib itu karena ilmu, sama orang yang mengakhirkan maghrib karena cari alasan. Ya, akan ketahuan. Nah, kalau Mas Prince cari alasan. Jadi, astagfirullah. Mas Prince cari alasan nggak boleh. Oke. Ya, jadi kualitas amalnya bisa beda, bobotnya, weighted-nya itu bisa berbeda. Ya, amalnya sama, weighted-nya
bisa berbeda. Ya. Demikian juga kita dalam kehidupan kita sehari-hari, praktekinlah dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Memberikan feedback, mengkritik, atau sebaliknya memuji orang. Ya. Itu perhatikan waktu, perhatikan momentum, perhatikan cara penyampaian. Gitu. Itu meaning itu berarti. Sama-sama pujian, udahlah sekarang aja. Oh, jangan salah ya. Pujiannya sama, kontennya sama, kemasannya berbeda, itu bisa sangat berbeda. Bisa sangat berbeda. Anda tahu rahasianya kenapa belakangan ini banyak aplikasi-aplikasi audio laris, ya mulai dari podcast. Spotify, ya. Spotify, podcast. Kenapa laris? Belakangan ada Clubhouse, tapi hanya baru khusus ya, bisa dipakai yang iPhone, ya. Ya. Kenapa laris? Ya. Satu hal memang bisa jadi kalau misalnya di Clubhouse orang bisa ketemu dengan tokoh-tokoh idolanya dan bisa mendengarkan mereka ngobrol. Ya, yang kalau di dunia nyata sangat sulit. Ya, tiba-tiba ketemu Elon Musk misalnya. Tiba-tiba dengerin siapa peraih hadiah Nobel lagi ngobrol misalnya, atau Mukidi lagi ngobrol. Ya, itu satu hal. Tetapi hal yang lain, ternyata suara itu juga punya kemampuan mengirim pesan melebihi gambar. Ya, kadang-kadang dalam momen-momen tertentu mempunyai kelebihan bahkan melebihi misalnya video ya, yang kelihatan wajah orangnya. Karena dengan suaranya, dengan mendengar suara orang itu bisa mempunyai imajinasi yang tak terbatas. Kenapa zaman dulu sandiwara radio itu laku? Anda ngalamin nggak zaman sandiwara radio Brahma Kumbara gitu, ngalamin nggak? Betul. Oh iya ya, kalian anak-anak muda ya. Anak zaman adanya PlayStation ya, Anda lahir itu zamannya PlayStation. Zaman saya, zaman Bunda itu ada sandiwara radio yang sangat laku. Kenapa? Karena dengan sandiwara radio orang punya imajinasi yang sangat kuat. Nah, kenapa saya ceritanya jadi kepanjangan begini? Saya hanya ingin mengatakan bahwa hanya dengan suara, ya sama-sama suara, ya, kalau disampaikan dengan cara yang benar, yang baik, dalam waktu yang baik, oleh orang yang tepat, itu punya kemampuan mengirim pesan yang sangat luar biasa. Ya, jadi terutama para ibu-ibu hati-hati dengan suara Anda. Ya. Kalau sama-sama suara kok, sama-sama suaranya itu nanti daya pengaruhnya itu beda ke orang-orang. Ya. Makanya kalau jadi ibu-ibu harus galak kata Pak Sprin. Kalau sama tetangga, sama teman mendayu-dayu gitu ya. Bu, tolong diambilin. Iya, nanti saya ambilin. Nah, lemah lembut kayak gitu nanti bisa berbahaya. Apalagi kalau ada orang telepon salah nomor gitu. Halo, ada apa? Nah, nanti jadi repot. Sama-sama suara, tapi punya daya pesan. Nah, kembali ke laptop. Ya, jadi amal itu sama-sama sholat, sama-sama doa, ya, tapi kualitasnya bisa berbeda. Dan kualitas amal itu juga tergantung dengan muta'allaqatiha. Ya. Dengan sesuatu hal yang berkaitan dengan amal itu. Ya, kaitan-kaitannya. Wa thamratiha. Dan juga dengan hasil, ya,
atau buahnya. Ya. Wa bima hiya wasilatun ilahi. Dan juga dengan apa-apa yang diantarkan kepadanya atau wasilahnya. Nah, seseorang diantarkan apa? Wasilah yang mengantarkan seseorang pada amal tersebut. Wasilah ini menarik diskusi tentang wasilah ya. Wasilah itu makna katanya itu perantara sebenarnya. Ya. Makanya sering kita mendengar semoga dengan wasilah sedekah Bapak Ibu sekalian, amal ibadah apa Bapak Ibu sekalian jadi mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wasilah itu sering kita gunakan. Nah, apa itu wasilah? Bolehkah berwasilah di dalam agama kita? Ya. Banyak orang yang menyalahartikan tentang wasilah. Secara garis besar, ya wasilah itu nanti kaitannya dengan satu bahasa dengan tawassul, ya mencari perantara, ya di antara kita dengan Allah. Ya. Bagaimana hukumnya wasilah itu? Ya. Ada yang mengatakan bahwa wasilah itu bid'ah, mengandung kesyirikan, bukan akidah Islam. Nah, di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tawassul itu bukan saja dibolehkan, tetapi juga disarankan. Ya. Secara arti bahasa, wasilah itu segala hal yang dapat menyampaikan dan mendekatkan kita kepada sesuatu yang kita tuju. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan, ya, segala hal yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, itulah wasilah. Di dalam banyak hadis, salah satu hadis yang sangat populer dan biasanya ada di bab-bab awal, bab tentang niat, tentang ikhlas. Lihat di kumpulan kitab-kitab hadis, Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, Bulughul Maram, ya. Itu ada kitab itu, hadis itu. Hadis itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, tapi kemudian banyak juga masuk ke dalam kitab-kitab hadis yang kutubul far'iyah, ya, sebagai ya, sesuatu yang berbeda dengan yang al-asliyah. Yang al-asliyah itu kitab hadis yang ditulis langsung oleh para mutakharrij seperti misalnya mukharrijul hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, kalau yang furu', yang far'iyah, yang cabang-cabang, itu seperti Imam Nawawi nulis kumpulan hadis, mengambil dari Sahih Bukhari, mengambil dari Sahih Muslim, mengambil dari Sunan Tirmidzi, mengambil dari Sunan Abu Dawud, ya. Nah, itu far'un itu artinya cabang. Nah, di kitab-kitab yang far'iyah itu biasanya para membuat tematik yang maudhu'i, ya, maudhu'i. Maudhu'nya apa? Misalnya tentang bab ikhlas. Nah, ini ada hadis yang sering sekali dimuat di dalam bab awal tentang niat. Ya. Itu sangat populer hadis tersebut. Hadis ketika ada 3 orang yang terjebak di dalam gua, lalu terjebak itu karena batunya menutup, mereka tidak bisa keluar. Nah, mereka masing-masing menyebut amal baliknya, amal solihnya sebelum berdoa kepada Allah. Dan menggunakan amal solehnya itu sebagai wasilah. Yang saya selalu menghormati dan menjunjung tinggi orang tua saya. Sampai pernah suatu saat saya sedang mencari kayu bakar, mencari nafkah lah ya, ringkasnya. Capek seharian pulang ke rumah, ternyata bapak ibu saya belum minum susu yang sudah disediakan karena keburu tidur. Maka kemudian orang ini saking cintanya kepada orang tua, ya bukan kemudian asik susunya nggak diminum bapakku sudah tidur tak minum aja, enggak. Ya. Dipegangnya susu itu
di dekat orang tuanya sampai orang tuanya bangun. Begitu orang tuanya bangun, diberikan susu itu diminumkan dengan penuh cinta kasih. Saking cintanya dan saking hormatnya pada orang tua. Anak zaman sekarang, ayah, bunda, susuku mana? Bukan Mas Prin, bukan Mas Prin. Ya, anak zaman sekarang. Kalau Mas Prin kan bukan anak zaman sekarang. Anak masa depan. Nah, karena amal solehnya itu kemudian orang ini berkata, ya Allah, dengan amal solehku ini saya berwasilah bukakanlah pintu batu ini. Lalu batu itu bergeser. Dan masih banyak lagi dalil-dalil tentang wasilah. Ya. Kenapa ini? Jelas. Ya, misalnya dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ya. Dan carilah ilaihi kepada Allah al-wasilah perantara. Nah, perbedaannya kemudian ada yang berpendapat perantara itu adalah ya amal soleh diri kita sendiri seperti dalam hadis tadi. Ya, Anda jangan usah ragu-ragu kalau suatu saat kepepet, ya tidak harus kepepet ya. Setiap saat Anda bisa berdoa, Anda bisa menyebut amal soleh Anda, tentu jangan keras-keras. Ya. Mumpung wah ini tadi ngaji boleh menyebut amal soleh. Saya sering itu kalau dalam keadaan doa kepada Allah. Ya, tentu saja sekali lagi pelan-pelan biar yang di sebelah jangan mendengar. Sebutkan amal soleh kita. Ya Allah, saya dulu pernah begini. Ya Allah, Anda ini diridhoi sebagai amal soleh, diterima sebagai amal soleh. Ya Allah, jadikanlah sebagai wasilah. Saya mohon, saya akan titik. Ya, saya nggak sebutkan contohnya nanti. Takutnya pas dengan aspirasi Anda, nanti dikira saya tahu. Padahal saya nggak tahu. Jadi saya sebutkan titik-titik aja. Gitu. Ya Allah, saya kemarin ngajarin anak dengan sangat ikhlas. Anaknya ngeyel, anaknya rewel. Sudah anaknya rewel, orang tuanya cerewet lagi. Sudah gini disabar-sabarin gitu. Ada saja yang nggak puas sampai pasang status, jelek-jelekin saya, ya Allah. Saya ikhlas ya Allah, serapopo aku. Ya. Nah, kalau ini dianggap sebagai amal solih, saya mohon permintaan saya. Itu boleh. Ya. Sekali lagi, itu hanya percakapan Anda dengan Allah. Jangan sampai yang di dekat Anda dengar. Kalau dengar, status, bro. Ya pamer amal soleh kita. Hanya cukup Anda dengan Allah berbicara. Itu dahsyat. Itu dahsyat. Saya berkali-kali mempraktikkan itu. Kata pepatah, have you ever been in the Red Sea shore in your life? Ya, kalau Anda kepepet di pinggir Laut Merah, ya itu kan cerita tentang Fir'aun yang mengejar Musa. Itu Musa yang berkata, have you ever been in the Red Sea shore in your life? Sea shore in your life. Seashore artinya Pinggir pantai. itu namanya Ya. laut. Bagaimana kalau Anda pernah berada di pinggir tepi Laut Merah? Di belakang ada Fir'aun yang mengejar. Di depan ada laut yang menanti. Mau mundur nggak bisa, mau maju nggak bisa. Maju kena, mundur kena. Itu cerita Dono Kasino Indro. Ya. Zaman dulu, lagi-lagi Anda nggak tahu itu. Ya. Seperti makan buah si malakama. Ya. Kalau dalam keadaan seperti itu, coba Anda berdoa kepada Allah. Wasilah dengan amal soleh Anda yang paling dahsyat, yang paling keren. Ketika Anda dianiaya, ketika Anda dizolimi, ketika Anda dikhianati, ketika ada pagar makan tanam. Tahu nggak pagar makan tanam? Nanti dijelasin. Ya. Tanya sama Pak Fathan. Ask your teacher. Ya. Mr. Fathan or Miss Wardah. Ya. What Bu Wardah? What the meaning of pagar makan tanaman? Pak Sukron?
Pagarnya lapar. Pagarnya lapar, kata Bu Wardah. Ya. Nah, pada saat seperti itu, Anda kok ikhlas, Anda kok kuat, Anda sabar. Nah, itu dahsyat itu. Iya, dia lapar. Itu dahsyat. Nah, momen-momen dahsyat seperti itu, Anda boleh simpan, Anda boleh itu jadikan wasilah untuk berbicara dengan Allah. Ya, pada saat Anda di tepi Laut Merah. Ngomong, Pak Sukron pernah nggak sih di tepi Laut Merah seperti tadi? Maju kena, mundur kena, nggak bisa memilih. Ya, belok kanan nggak bisa, belok kiri nggak bisa, mundur apalagi sudah ada Fir'aun di belakang. Pak Sukron, I ask you, have you ever been in that moment like that? Why? Smile only, Pak Sukron. Not yet, Pak. Not yet. Oke. Oke, not yet. Mudah-mudahan tidak akan seperti itu ya Pak Sukron. Tapi kalau Pak Sukron nggak pernah dalam kondisi seperti itu, nanti Pak Sukron nggak bisa jadi Nabi Musa. Ya, Pak Sukron nanti Nabi yang lain. Oh ya, kata Pak Sukron gini, nggak apa-apa nggak jadi Nabi Musa, tapi saya jadi Nabi Yusuf. Wah, milih Nabi Yusuf. Sudah ketemu Zulaikha belum Pak Sukron? Not yet. Not yet Pak Sukron. Belum, Pak. Ya. Oke. Oke, bercanda Pak Sukron. Ya, jadi Anda boleh itu jadikan sebagai wasilah. Nah, intinya begini. Saya berkali-kali itu saya luar biasa itu. Dari mulai yang sepele-sepele misalnya ngejar pesawat gitu. Kalau secara hitung-hitungan angka itu sudah nggak kejar pesawat itu. Ya. Saya berbicara sama Allah, ya Allah, saya dulu punya amal begini. Kalau engkau terima amal ini sebagai amal saleh, ya Allah, jadikanlah ini sebagai wasilah. Aku mohon kepadamu, ya Allah, jangan sampai saya terlambat pulang ke Jogja, bertemu dengan anak istri. Bagaimana pesawat itu saya bisa ngejar. Woi, itu banyak ceritanya. Macam-macam ceritanya. Nah, Anda boleh itu. Nah, tapi memang itu kadang-kadang harus betul-betul ada di tepi Laut Merah, Pak Sukron. Ya, jadi saran saya Pak Sukron agak cari-cari lah lampu Laut Merah sedikit. Bukan lampu merah ya, Laut Merah. Ya, Pak Sukron ya. Kalau belum pernah tanya Pak Fathan. Pak Fathan, ya, ajak saya ke pinggir Laut Merah begitu ya. Nanti sama Pak Fathan akan diajak itu ke pinggir Laut Merah. Yang bayar siapa, yang nggak usah bayar. Ya. Jadi kembali ke wasilah ya, Ya. Jadi ada kontroversi atau ada perbedaan pendapat tentang wasilah. Ahlussunnah wal Jamaah terutama An-Nahdiyah berpendapat bahwa semua bisa jadi wasilah, termasuk orang-orang para alim, para ulama, ya, orang yang sudah mati maupun orang yang masih hidup. Tetapi yang sering disalahartikan adalah dikira ini syirik karena apa? Karena dikiranya kita berdoa atau meminta kepada dia, tidak meminta kepada Allah. Nah, itu orang-orang yang ngajinya nggak tuntas itu yang bikin repot begitu. Padahal para sahabat Nabi pun pernah berwasilah. Ya. Misalnya ada yang berwasilah dengan menyebut nama seseorang untuk ketika dia berdoa. Ya. Ketika misalnya ada hadis sahabat Nabi mohon diturunkan hujan. Bagaimana doa dia? Dia menyebut ya sahabat lain yang misalnya kisah ketika mendengar Sayyidina Umar ya yang meminta kepada Sayyidina Abbas ya, untuk diturunkan hujan. Ya. Dan itu monumental itu. Ya.
sering disebutkan oleh para sahabat-sahabat Nabi yang lain ketika berdoa untuk minta hujan, ya menyebut dengan berwasilah dengan Sayyidina Abbas. Ya. Aman dari Kanjeng Nabi sendiri. Termasuk Sayyidina Umar pernah datang untuk meminta hujan, ya minta didoakan. Ya. Jadi logikanya kenapa ada orang-orang tertentu yang seperti ini? Karena memang orang-orang ini dekat dengan Allah, dan karena kedekatannya maka doanya itu seperti punya akses jalan tol. Gampang aja lah. Dalam kehidupan kita sehari-hari ada orang yang mau minta tolong kepada seseorang, kadang-kadang kita nggak sampai, kita minta tolong orang lain untuk berbicara kepada orang itu. Ada orang yang mau melamar gadis, nggak berani, atau nggak percaya diri karena gadis ini anaknya kepala sekolah atau anaknya Pak Kiai gitu. Ya minta tolong kiai yang lain untuk melamarkan gadis itu. Itu wasilah. Ya. Anda mau berbicara sama saya nggak berani. Nah, lalu suruhlah ketua kelas untuk berbicara dengan saya atau Pak Lurah berbicara dengan saya. Padahal saya bukan hantu dan saya tidak menakut-nakuti Anda, tapi ada yang nggak berani bicara sama saya misalnya. Lalu nyuruh orang yang berani, atau yang Anda anggap dekat dengan saya lalu berbicara. Ya. Bicara lewat Bunda, bicara lewat Pak Yasfi, misalnya, bicara lewat siapa. Nah itu wasilah. Mereka itu adalah wasilah. Ya, wasilah. Logikanya gampang seperti itu. Ya. Anda mau berbicara kepada seseorang lewat orang lain. Ya. Anda mau ada kepentingan dengan Pak RT, ya kurang percaya diri, ajak orang lain untuk nemenin atau untuk berbicara. Itu wasilah. Nah Allah juga demikian. Ya, tentu tidak sama dengan Pak Lurah dan Pak RT ya. Tetapi logika demikian itu juga berlaku untuk Allah. Maka berwasilah. Maka disebutkan dalam Al-Quran ibtahu ya. Apa tadi? Wabtahu ya. Ilaihil wasilah ya. Carilah jalan untuk menujunya dengan mencari wasilah ya. Wasilah itu bisa amal soleh kita ya. Bisa orang-orang soleh yang kita mohonkan doanya. Kita tidak meminta kepada orang soleh itu, tetapi orang soleh itu mendoakan kita kepada Allah. Termasuk orang yang sudah meninggal. Orang meninggal itu logikanya gimana? Apakah dia bisa berdoa kepada Allah? Orang yang meninggal itu ruhaniyahnya masih hidup. Ya. Dengan ruhaniyahnya masih hidup, obor itu tidak padam. Dan bagi Allah, mereka masih hidup bersama Allah. Nah, pernah nggak dalam hidup Anda sedang berbicara dengan seseorang, Anda harus menyebut orang lain, nama orang lain. Saya sering kalau saya jualan gitu ya, saya ketemu dengan orang itu belum terlalu kenal dengan saya, tapi orang itu kenal dengan si A, si B, si C yang saya juga kenal. Saya akan sebut itu. Ya, kemarin atau soan pada kiai, kita nggak tahu dekat dengan kiai itu. Nggih, Yai, kula wingi kleres nembe mawon soan dengan Pak Kiai Fathan. Nah, Pak Kiai Fathan itu ngendikanipun rencang pondok jenengan nggih Kiai, misalnya begitu. Ya. Nyebut nama orang agar apa? Untuk menaikkan gengsi. Wah. Untuk build trust. Ya, untuk trust building. Kadang-kadang kita perlu menyebut orang seperti itu. Demikian juga ketika kita berdoa. Ya. Kenapa kita perlu mendoakan Kanjeng Nabi, baca sholawat untuk Kanjeng Nabi, mendoakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani misalnya, mendoakan misalnya Imam Ghazali misalnya, dan sebagainya. Karena mereka adalah para waliullah, para kekasih Allah. Kalau kita menyebut para waliullah, para kekasih Allah, bukan beliau mendoakan kita, bukan. Ya, tetapi dengan menyebut itu kita sedang membangun relationship dengan Allah. Ya, dan kita mendoakan beliau artinya itu kembali kepada diri kita sendiri. Sama persis ketika Anda mencari rekomendasi. Saya mau melamar dapat beasiswa di US misalnya. Nah, saya harus cari rekomendasi. Siapa kira-kira lembaga atau orang yang bisa dipercaya oleh pemberi donor atau pemberi beasiswa atau perguruan tinggi tempat kita mau belajar. Nah, itulah wasilah. Nah, itu juga berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, amal-amal kita itu tergantung juga dengan wasilah. Ya, wasilah itu mulai dari wasilah dari mana kita sanad yang mana
yang membuat kita jadi tahu dan melakukan amal soleh itu. Oh, saya sholat sunnah, saya diajarin oleh guru ngaji saya. Ya, saya baca Al-Quran karena diajarin oleh ibu guru saya atau ustadzah saya. Nah, mereka itulah wasilah-wasilah kita kepada Allah. Ya, untuk dekat kepada Allah. Karena mereka yang mengajarkan kita. Ya, alif, ba, ta, dan sebagainya. Kemudian juga wasilah itu, kalau orang kita berbicara orang adalah orang alim, ulama, ahli ilmu, ahli ibadah, para waliullah. Karena apa? Karena mereka kedudukannya tinggi, derajatnya tinggi di mata Allah. Kalau sekolah itu sudah diakui, sudah terverifikasi oleh Allah. Sehingga gampang. Karena gampang komunikasi ya kita gandol sama beliau. Ya, gandolan sarung beliau. Ya, istilahnya begitu. Ya, nah itu saya kira ternyata amal itu ada kaitannya dengan wasilah, dan wasilah itu termasuk orang-orang yang menghantarkan kita menuju amal itu, memberitahu kita menuju amal itu. Oh, termasuk ada orang yang ngasih tahu, oh itu Afkaruna sedang membangun sekolahan. Oh, ada yang bantu. Nah, yang ngasih tahu itulah wasilah. Ya, mereka bisa menjadi wasilah. Karena berkat mereka kita jadi tahu ada ladang amal solih. Ya, demikian juga yang dulu ngajak Anda ke Afkaruna, ya mempertemukan panjenengan dengan teman-teman dan para ustadz dan para kiai yang hebat-hebat di saat ini, pesantren sebelumnya. Itu wasilah-wasilah dalam hidup Anda. Jangan lupa kirimin Fatihah. Ya, minimal setiap selesai sholat untuk guru-guru kita. Nah, itu diantara kualitas amal tergantung dengan wasilah. Bagaimana kita sampai kepada amal tersebut. Demikian teman-teman, ngaji kita sudah hampir 1 jam tanpa terasa. Teman-teman ada yang mau menyampaikan sesuatu, bertanya, atau memberikan tambahan atau ulas? Bagaimana tulisan? Ada yang sudah menyelesaikan bisa dikirim ke alif.id. Ya, saya mau bertanya. Silakan kepada. Tadi ini berkaitan dengan ngaji kami sebelumnya saat maghrib tadi. Kami berdiskusi tentang sedikit tentang akidah, ngoten nggih. Nah, yang lain mute kali ya biar nggak feedback. Pak Fathan, please mute your speaker. Yes. Ini, oh ya, bagaimana? Oh, tentang amal ini kan kita belajar tentang amal dan cara menaikkan level amal kita gitu. Nah, bagaimana supaya kita itu terus semangat beramal, padahal ini Pak, ini tentang apa? Bentar. Tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan tentang qadha dan qadar utamanya. Apakah amal yang akan kita lakukan itu sudah dituliskan oleh Allah, dan kalau memang semuanya sudah dituliskan pada Allah, kenapa kita harus berusaha dan sebagainya? Seperti itu mungkin boleh dijelaskan lagi. Ya. Ini pertanyaan yang bagus dan sering kita jumpai dan memang memancing rasa ingin tahu kita. Jadi begini, di dalam kaitannya dengan qadha dan qadar, posisi manusia atas takdir Allah, itu umat Islam terbelah. Barangkali teman-teman pernah membaca atau mendengar ada yang disebut dengan kelompok Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah itu yang berpendapat terlalu kanan. Ya, mereka berpendapat bahwa manusia itu seperti wayang di tangan dalang. Ya, jadi nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berkehendak sama sekali. Semua sudah ditulis oleh Allah. Ya, manusia seperti dalang aja ngikutin gitu. Ya. Di kutub yang berbeda itu ada Qadariyah. Qadariyah itu sebaliknya. Qadariyah itu manusia mampu. Manusia ya qadar tadi, ya mampu untuk berbuat sesuatu. Masing-masing punya dalil, masing-masing
hafal Quran, ya jangan salah. Ya, masing-masing alim. Ya. Cara pandang saja yang membuat mereka berbeda. Ya, misalnya adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, misalnya begitu. Nah, sementara yang Jabariyah, banyak dari bagaimana Allah itu maha berkuasa, manusia itu tidak bisa ngapa-ngapain dan sebagainya. Nah, di tengah-tengah mereka ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memang awal jamaah sendiri tidak satu wajah. Ada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang agak sedikit dekat dengan Jabariyah, ada yang sedikit lebih dekat dengan Qadariyah. Pada umumnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah meskipun ada di tengah-tengah, itu agak sedikit cenderung lebih dekat ke Jabariyah. Ya. Apa pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah? Pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bahwa Allah menuliskan takdir, ya, tetapi manusia diberi ruangan untuk dalam tanda kutip memilih takdir itu. Itu yang disebut dengan al-kasbu. Al-kasbu kalau bahasa Indonesianya itu teori tentang seseorang berusaha atau effort. Ya, the theory of effort. Ya. Jadi manusia itu diberi ruangan untuk berikhtiar, untuk berusaha. Dan ruangan itu, ikhtiar itu juga bagian dari takdir Allah. Takdir Allah yang diberikan pilihan kepada manusia. Sama ketika kisahnya misalnya, contohnya adalah ketika Sayyidina Umar akan pergi ke Syam suatu hari. Kemudian ternyata di tengah jalan, hampir masuk ke Syam, ada seorang sahabat yang dari negeri Syam keluar menyambut dan memberitahu bahwa di Syam sedang ada ta'un, ya, ada pandemi, ya. Dan pandemi ini mudah sekali menular. Diberitahu demikian, lalu Sayyidina Umar berdiskusi dengan para sahabat yang lain, apakah lanjut ke Syam ataukah pulang ke Madinah. Akhirnya beliau putuskan untuk kembali ke Madinah. Pada saat beliau kembali ke Madinah, ada sahabat yang bertanya, wahai Amirul Mukminin, Anda balik ke Madinah itu artinya Anda lari dari takdir Allah. Ya, kata Sayyidina Umar, oh tidak, saya lari dari takdir Allah yang satu, lari menuju takdir Allah yang lain. Nah, ini mungkin bisa kita pahami pelan-pelan. Artinya apa? Kita tidak pernah tahu ujungnya akan ada di mana. Ujung dari satu ikhtiar peristiwa itu kita akan tahu. Kita nggak pernah tahu. Ya. Tetapi kita diberi ruangan oleh Allah. Ya, ini mungkin kalau boleh dibilang semacam takdir kecil. Ketika kita punya pilihan, kita mau belok kanan atau mau belok kiri. Ya. Kita mau ngajar atau mau sekolah lagi. Kita mau milih si A atau si B sebagai pendamping hidup saya. Nah, itu takdir ketika kita memilih. Kita punya pilihan. Kita nggak tahu si A sebagai pasangan hidup saya apakah dia akan lebih setia daripada si B. Kita nggak pernah tahu ujungnya, ya. Tetapi kita punya wilayah untuk bisa memilih A atau memilih B. Ya, kecuali kalau cuma satu-satunya tok nggak bisa memilih, ya berarti itu melawan bumbung kosong. Ya, pilih A atau pilih bumbung kosong, pilih A atau pilih jomblo saja, gitu. Ya, kita bisa memilih opsi itu. Seperti Sayyidina Umar bisa memilih, saya mau ke Syam atau saya mau ke Madinah. Apakah kalau ke Madinah Sayyidina Umar itu dipastikan sehat, selamat? Belum tentu. Ya, kita dipastikan tidak akan tertular? Belum tentu. Ada orang yang sangat disiplin dengan protokol malah kena COVID. Orang yang amburadul malah tidak. Ya. Tetapi kan ada logika, ya, logika kesehatan, logika ilmu pengetahuan. Karena ada logika ilmu pengetahuan harus pakai masker. Ya, sekarang tinggal ikhtiar kita. Mau pilih pakai masker atau tidak. Itu opsi. Itu kita pasti bisa memilih. Itulah al-kasbu. Ya. Tetapi apakah kalau memilih masker saya pasti sehat? Oh, kita nggak tahu. Nah, itulah takdir, ya, kita nggak tahu. Tapi takdir kita bisa memilih masker atau tidak, itu pasti. Kita bisa memilih. Kita mau ujian. Ya, kita mau ujian nih.
ujian sertifikasi misalnya. Wah, harus belajar banyak sekali, harus ini dan itu. Gitu. Ya, then we have area untuk bisa memilih. Saya mau belajar atau tidak? Saya mau belajar kiat atau tidak? Saya memilih saya belajar kiat, misalnya. Ya. Ketika saya memilih saya belajar kiat, apakah saya pasti akan lolos? Apakah saya akan lulus? Belum tentu. Ya. Tetapi paling tidak saya punya ruangan, saya punya wilayah, opsi untuk memilih. Ya. Meskipun sekali lagi belum tahu apa yang akan terjadi. Itulah takdir Allah yang nggak tahu. Kita tahu takdir Allah kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi kita nggak pernah tahu. Hanya manusia nggak tahu agar manusia berusaha. Ya, saya udah pasti nggak lolos deh kalau ini udah berat. Terus ngapain ya? Sudah saya nggak berangkat, saya udah tidur aja. Saya pergi keluar kota dan sebagainya. Berarti dia semakin menjauhi hasil akhir. Kita nggak tahu hasil akhirnya seperti apa, tapi buat ahlu sunnah wal jamaah kita harus berikhtiar. Karena dengan ikhtiar itu, ya kita menjemput takdir Allah. Kita nggak pernah tahu takdir Allah yang seperti apa. Ya, yang kita tahu ya ikhtiar doa, ikhtiar doa. Itu aja terus. Ya, bahwa nanti Allah kok kemudian kita kepengen misalnya diterima kok kita nggak diterima. Alhamdulillah ala kulli halin wa nikmatin. Itu yang disebutkan dengan beriman kepada takdir khairihi atau syarrihi, ya, baiknya ataupun buruknya. Padahal apapun yang terjadi kita harus percaya sebagai seorang mukmin itu pasti yang terbaik untuk kita. Ya, kita pengen ngejar promosi ternyata nggak bisa promosi. Kita pengen ngejar lolos ujian ternyata nggak lolos ujian. Apakah kita mengatakan bahwa ini jelek untuk kita? Padahal Allah berfirman di dalam Al-Quran, bisa jadi sesuatu dilihat jelek oleh kamu, tetapi itu lebih baik buat kamu. Disebutkan demikian. Artinya apa? Apapun yang terjadi itulah yang terbaik buat kita. Makanya alhamdulillah ala kulli halin wa nikmatin. Dan kita tidak pernah tahu hasil akhir itu kalau kita belum berusaha, kalau kita belum berikhtiar maksimal. Ayo ikhtiar maksimal. Ikhtiar maksimal. Itulah teori al-kasbu al-sunnah wal jamaah. Ikhtiar maksimal, setelah hasilnya keluar tawakal. Oh, udah selesai. Itu bahagia orang hidupnya seperti itu. Ya, orang yang suka susah kan orang yang suka menyesali nasib. Aduh, kenapa saya dulu nggak begini? Coba kalau saya bertemu dengan dia. Coba kalau saya melakukan ini. Oh, udah lewat. Kenapa mesti coba-coba? Yang penting masa depan yang dipikirkan. Okay, almost 9 o'clock. I have another agenda at 9. So, thanks for all. Kalau teman-teman masih berkenan nanti di waktu libur mau nulis, ya monggo silakan nanti tulisannya dikirimkan ke saya. Tema apa saja, nanti kita bisa minta feedback dari teman-teman di alif.id dan NU Online. Makaten, ngaji kita malam hari ini, mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Thank you my friend. Sehat selalu. Barokah, tetap semangat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Pak Ulun. Nuwun, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.